Sudahlah, mungkin itu sudah menikah. Jadi kita Husnuzon. arahkan ke husnudzon saja. Ya kan sering ya, apalagi Nggih. anak muda sekarang. Nah, Kayak saya meskipun mungkin bonceng nggih, cewek di belakang. nggih, Siapa yang saya bonceng? Mungkin kan istrinya. istri. Apalagi kan sudah beristri. Nah itu Husnuzon tidak boleh husnudzon. suudzon. Apapun yang terjadi ya tetap jangan tinggalkan sholat, karena ada pepatah kayak gini, perbaiki sholatmu, insya Allah Allah akan perbaiki hidupmu. Keren teman-teman. Makanya seperti kata Mbak Mia, perbaikilah sholatmu, maka insya Allah Allah akan memperbaiki jalan hidupmu. Seperti itu ya. Mbak Mia, saya ingat istri karena istri saya namanya Nia, tapi Rania Puspitasari. Kalau Mbak Mia namanya Miawati. Miawati. Oh, berarti putrinya Ibu Megawati. Bukan ya, bukan berarti Mia Megawati anaknya Bu Megawati. Bukan ya. Mungkin sempat kaget Mbak Mia ya. Kaget kayak sok gitu ya. Gimana kagetnya? Ya tiba-tiba, kenapa kok tiba-tiba WA gini? Padahal sebelumnya mungkin nggak pernah calling, nggak pernah chattingan. Mbak Mia, ini kok cantik orangnya. Sekarang kan guru Kauman 1 ya. Sebelum Kauman 1? Di Kauman 3. Di Kauman 3. Kauman 3 berapa tahun? Kauman 3-nya 1 tahun juga. 1 tahun, terus Kauman 1? 1 tahun juga. Berarti sudah 2 tahun. Mulai berarti kalau udah 2 tahun, masuknya 2021. Berarti lumayan lah, 2021, 22, 23. Lupa membawa HP kebingungan, sedangkan lupa membawa Al-Quran biasa saja. Tanggapan Mbak Mia seperti apa? Bagaimana ya? Kalau semakin kesini HP itu kayak semakin nggak bisa lepas dari tangan. Jadi di mana-mana kayak gak enak aja kalau nggak pegang HP. Apalagi termasuk mungkin Mbak Mia. Kalau saya kurangi. Apalagi kalau masuk kelas gitu, cuma jarang-jarang aja ngecek HP. Kalau ada notif kadang pun nggak kebaca, soalnya dia fokus mengajar. Tapi kalau ini pandangannya ke anak muda, ya anak muda sendiri kayak kan sudah generasi milenial istilahnya gitu. Jadi kayak gak bisa lepas dari HP. Bahkan misalkan lagi kumpul sama temennya pun sibuk HP masing-masing gitu. Jadi kayak kebersamaannya, quality time-nya kurang. Karena waktu kumpul sama teman-temannya masing-masing sibuk HP. Kayak misalkan di waktu rapat ya. Contohnya waktu rapat kita berkumpul bersama teman, malah yang dipentingkan adalah orang-orang yang jauh. Ya. Bahkan sampai anak-anak pun juga sekarang. Tingkat SD. Iya, SD, TK, bahkan bayi pun kadang juga dipegangi HP. Usia 2 tahunan gitu sudah dikasih lihat HP. Kan biasanya anak-anak rewel, apa nggak bisa diem lah. Orang tuanya kadang nggak mau ribet, apa udah capek apa gimana, ditontonin, dikasih tontonan HP, diam. Saya biasanya menemui lah hal seperti itu. Jadi HP itu kayak udah nggak bisa lepas dari kita, bahkan mulai bayi sampai yang sudah tua juga. Kira-kira tanggapan sebagai guru nih ya, sebagai guru apa sih solusinya supaya agar anak-anak itu tidak seperti ini? Mungkin kesulitan ya, karena kan memang zamannya zaman HP. Zamannya memang sudah zaman seperti ini. Mungkin lebih diawasi aja sama orang tuanya. Jadi orang tua tetap tahu, tetap memantau apa yang dilihat sama anak-anak, biar nggak sampai melihat yang negatif gitu. Jadi tetap dipantau, tetap didampingi anak-anak dalam bersosial media. Berarti harus didampingi setiap hari seperti itu. Iya. Dan bisa juga biar mengurangi intensitas HP, main HP, bisalah anak-anak diajak bermain atau diajak kegiatan yang positif. Jadi tidak melulu main HP saja, bisa diarahkan ke belajar, bermain gitu. Lebih banyak hal yang positif. Lebih banyak hal-hal yang positif seperti itu ya, tanggapan dari Mbak Mia. Ya meskipun HP sendiri kan mesti ada positif, ada negatifnya. Tapi ya kita ambil yang positifnya aja, yang negatifnya dibuang. Misalkan apa yang tidak kita tahu di luar bisa kita cari lah di internet. Kayak kita fokus HP ini cuma buat mencari hal-hal yang baik kan. Terkait Al-Quran tadi juga, nah di HP kan udah ada Al-Quran. Misalkan kalau mau bawa Al-Quran agak takut terkait
nggak punya wudhu atau takut batal atau takut membawanya, Ke kan dalam di HP, toilet misalkan. ya di HP ada Al-Quran, bisa jadi alternatif juga. Jadi HP itu enggak apa-apa, asalkan kita memanfaatkannya dengan baik. Sebaik-baiknya gitu ya. Dengan bijaksana. Sekarang kan sudah tidak perlu ribet untuk membawa langsung kitab Al-Qur'annya, karena khawatirnya mungkin belum wudhu atau batal wudhunya gitu kan. Kemudian takutnya kalau bawanya di tas belakang atau bagaimana. Tas belakang, terus tas punggung mungkin kita tanpa sadar letakkan di bawah. Kan kita harus ini ada adabnya juga kalau membawa Al-Quran kemana-mana. Betul. Hidup di dunia yang sama tapi berbeda takdir. Contoh saya dengan Mbak Mia yang dulunya nggak kenal sekarang kenal. Bu Mia ditakdirkan oleh Tuhan untuk ngajar di SDN Kauman 1, sedangkan saya ngajar di SDN Bareng 1. Itu kan berbeda takdir. Karena ilmu itu bukan hanya di sekolah, bukan hanya di perguruan tinggi, dan bukan hanya kita sekedar belajar di guru saja, melainkan seperti ini kan mungkin sharing pengalaman, sharing tentang yang saya tahu atau yang Mbak Mia tahu, sharing kepada saya, itu juga kan termasuk belajar. Ketika kita melihat orang yang sedang ngobrol asik mungkin di pinggir jalan, kita melihat jangan langsung untuk suudzon ya. Bisa saja orang yang ngopi, yang tadi kan ngopi santai yang kita lihat tiap hari, bisa saja mereka itu ngobrol yang bermanfaat. Seperti ngopi. Ngopi kan ada kata lainnya. Misalkan ngobrol pintar, terus ngopi apalagi tuh? Ngolah pikir. Dan banyak macam yang kita artikan ngopi. Di dalam hal tersebut kita jangan meremehkan seperti itu kan. Kalau seperti itu kayak sudah biasa, kayak kan kita itu cuma melihat yang nampak saja, kita tidak tahu sebenarnya apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan, kita tidak pernah tahu. Dan memang nggak harus tahu juga, tapi ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita kurang pantas, ya sudah, kita berhusnudzon saja. Misalkan ketika saya di jalan sama teman saya, melihat ada yang boncengan cewek cowok dekat banget, terus teman saya bilang ke saya, ya Allah, itu kayak gini, nah ya sudah, saya ingatkan saja, sudahlah, mungkin itu sudah menikah, jadi kita arahkan ke husnudzon saja. Ya kan sering ya, apalagi anak muda sekarang, kayak saya mungkin bonceng cewek di belakang, siapa yang saya bonceng? Mungkin kan istri. Apalagi kan sudah beristri. Nah itu husnudzon tidak boleh suudzon gitu ya. Yang kita pelajari seperti itu. Tarbiyah, belajar pendidikan agama Islam. Salah jurusan atau memang sudah niatkan dari sebelum masuk kuliah? Kalau Mbak Mia sendiri? Oh, saya memang sudah pingin. Sudah pingin menjadi ustazah. Kalau ke situnya belum, cuma ingin belajar agama aja dulu. Entah ke depan nanti jadi apa, saya belum terpikirkan waktu itu. Entah nanti jadi guru juga saya belum tahu kan Pak. Kan jurusan PAI juga belum tentu ke sana. Kan jalannya orang beda-beda. Nah, tapi saya waktu itu pengen aja belajar agama. Saya sebelumnya itu sekolah umum. SD negeri, SMP negeri, terus SMA negeri. SMK. Oh, enggak pernah mondok? Enggak pernah. Langsung setelah SMK langsung masuk Unisma di perguruan tinggi, jurusan tarbiyah atau pendidikan agama Islam. Tidak ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi dokter. Saya sendiri sebetulnya nggak mau menjadi guru, apalagi guru agama, nggak mau, karena diarahkan oleh bapak saya, karena bapak saya kan guru ngaji sampai sekarang. Saya merasakan, oh ternyata jadi guru lebih asik, lebih asik, karena kan kita kayak ngamalkan Al-Quran bisa, apalagi guru agama. Kan dalam hadis Rasulullah kan mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, man khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Belajarlah Al-Quran setelah kamu bisa mempelajari Al-Quran dan bisa untuk mentransfer atau mengajarkan kepada peserta didik yang ada di sekolah. Yang lebih besar dosa atau pahala? Pahala ya. Saya melakukan satu dosa, itu cuma dicatat oleh Allah cuma satu dosa. Ketika saya melakukan satu kebaikan, belum tentu melipat cuma 2 pahala, bahkan lebih, atau mungkin tak terhingga. Kalau nggak sholat lebih baik mati. Karena kata Allah,
tidak akan aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Seperti itu kan. Nggih. Makanya untuk apa kita hidup kalau kita tidak beribadah kepada Allah? Saya biasanya juga diam-diam nggih ngamati sekitar. Kayak makin kesini makin kayak gini ya ternyata anak-anak muda. Ya gak cuma muda sih, kadang ya seusia lebih atas saya juga. Oh ternyata kayak gini. Makanya pentingnya agama itu di situ. Kayak dengan agama itu apa yang kita lakukan ada batasnya, ada pedomannya, ada petunjuknya. Kita harus bagaimana ada tuntunannya lah. Iya. Nah kalau kita jauh dari agama itu jadinya kita malah semakin jauh dari kata manusia itu sendiri. Betul Nah betul. itu maka dari itu pentingnya agama di situ untuk mengontrol kita biar nggak semakin gimana biar Iya. tetap jadi manusia. Kami setiap pagi itu kan ada 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Nah itu yaitu menyambut anak-anak yang datang. Jadi anak-anak datang salim, mengucapkan salam, ngoten. Jadi pas salim itu mungkin kami membiasakan adabnya di situ. Kan Bapak Bang Din juga sering menemui kalau anak-anak tuh kalau salim kadang di janggutnya, kadang di pipinya, kadang di keningnya. Nah itu kami biasakan untuk salim di hidung. Jadi benar-benar salim yang benar itu kayak gimana kami ingatkan pada saat pembiasaan 5S. Mencium barokahnya guru, barokahnya orang tua kan harus dari hidung. Iya betul betul. Nah, kelihatan sepele tapi itu penting. Itu penting. Karena kalau kita nggak mengingatkan akan terus-terusan sampai nanti dewasa betul. Kelas 6, insya Allah kalau kelas 6 tiap hari. Kemudian kelas 3 sama 4 sama guru agamanya. Oh gitu. Kemudian kalau sholat zuhur jamaah setiap hari. Tapi kalau yang kata Bang Din tadi yang terkait permisi, nah itu mungkin kalau anak-anak cuma diingatkan saja tidak bisa. Jadi kita mencontohkan. Jadi biasanya ketika anak-anak sholat, selesai sholat kan duduk di aula sini. Kemudian yang saya lakukan ketika lewat di depan anak-anak adalah menundukkan. Jadi meskipun saya lebih tua, tapi saya mencontohkan langsung kepada anak-anak seperti itu. Atau misalnya gak di aula, di halaman sekolah anak-anak duduk di bawah, saya lewat gitu, permisi anak gitu, mencontohkan dulu. Maka dari itu harus ada kerjasama. Dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga masyarakatnya. Karena kalau cuma lingkungan sekolah saja, tapi di rumah dan di masyarakat dia tidak baik juga tidak bisa. Jadi harus kerjasama tiga-tiganya. Harus kerjasama guru, orang tua, dan lingkungan masyarakat itu ya. Kalau sudah kerjasamanya baik, insya Allah anak itu akan terbentuk dengan baik. Apapun yang terjadi ya tetap jangan tinggalkan sholat, karena ada pepatah kayak gini, perbaiki sholatmu, insya Allah Allah akan perbaiki hidupmu. Keren teman-teman. Makanya seperti kata Mbak Mia, perbaikilah sholatmu, maka insya Allah Allah akan memperbaiki jalan hidupmu. Seperti itu ya. Terima kasihlah Mbak Mia sudah menyempatkan untuk ngobrol santai. Ini namanya podcast alami. Asia.